throne. But Allah also says in Surah Shuara, chapter number 42, verse number 11, لَيْسَ لَكَ مِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing whatever like Him. Allah hears and sees, but Allah does not hear and see like you and me, like our ears and our eyes. So you say, how is the arsh? You will start thinking of a chair. How is Allah's arsh? Allah Allah. So Quran says Allah is on arsh, that is the right answer. And His arsh extends throughout. We have a thinking, arsh how. So whatever description is given in hadith, we accept it. We don't add to it. There are various hadith. There is the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam that the lady came to a lady was there, and Prophet wanted to test her. Is she a mu'min or not? So the Prophet asked her, where is Allah? She said, on top. The Prophet said, she has iman. That is the reason when we do dua, we put our hand on the top. Correct? So you can give the answer, Allah is on top, that's also correct. Allah is on arsh, that's also correct. Both answers are correct. Oh, so I could say to my nephew, Allah is everywhere. No. No. Now here you're falling into a trap. I know there are some people who say Allah is everywhere, but there's no text. Yes, Allah is everywhere by power. What does hadith say Allah is on top? I know there are some people who do say, but what we have to realize that when talking about Allah subhanahu wa ta'ala, do not add anything of your own. It's very dangerous. Some people explain, yes, Allah by power is everywhere. He has power over everything. Many verses. But Quran says He's on arsh, He's on arsh. Allah is on top, the hadith says Allah is on top. It's better not to add. The Prophet said, don't waste too much time on discussing about Allah. And you say something, you make a mistake, best is to repeat the verse of the Quran, very safe. There's nowhere in the Quran which says Allah is everywhere. I know there are many Muslims who believe in that. It is safe to repeat a verse of the Quran, you can never be wrong. Bahwa ahlul batil, ahlul ta'wil, di dalam mereka menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menempuh dengan jalur pertama at-tamthil, kemudian at-ta'til, kemudian at-tahrif. Iya. Apa maksudnya? Ketika mereka mendengar satu sifat dari sifat Allah, Allah beristiwa, langsung mereka permisalkan dengan makhluk. Ini namanya apa? Tamthil. Kenapa mereka permisalkan dengan makhluk? Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Berarti yang ditempati lebih besar dari Allah. Kan itu yang mereka pahami. Tamthil enggak ini? Tamthil dengan makhluk. Setelah mereka tamthil, kemudian mereka ta'til. Oh, enggak mungkin Allah itu butuhkan tempat. Enggak mungkin tempat itu lebih besar dari Allah. Berarti apa? Bukan istiwa, dita'til. Nah, bagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa? Maksudnya dengan ditahrif, menguasai. Paham? Jadi dulunya tamthil dulu, kemudian ta'til, kemudian tahrif. Paham di sini? Adapun Ahlus Sunnah, di dalam menetapkan sifat Allah, tatsbit, kemudian tanzih. Apa itu tatsbit? Apa yang datang dari Allah? Allah mengkhabarkan Allah beristiwa di atas arsy. Tatsbit, nutsbituhu, kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian apa? Tanzih, disucikan. Istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami? Ini thariqahnya. Nah, dari apa sisi yang keterkaitan dari soal? Iya. Allah Subhanahu wa taala ketika beristiwa di atas arasy-Nya, kita katakan Allah enggak butuh kepada tempat. Allah enggak butuh kepada tempat. Ya ayyuhan nas, antum fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir kepada Allah. Kalian semua butuh sama Allah. Gak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Walaupun malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, beliau juga butuh kepada Allah. Begitu juga malaikat yang menurunkan hujan, walaupun ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, Allah gak butuh sama dia untuk menurunkan hujan, tapi dia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Nah, ketika kita mengatakan Allah tidak butuh kepada arasy-Nya, kira-kira perlu nggak ditanya di mana Allah sebelum diciptakan arasy? Perlu nggak ditanya? Nggak perlu ditanya karena Allah nggak butuh. Beda sama kita manusia,
Kita ketika kita tinggal di sebuah rumah, kita butuh dengan rumah. Rumah itu lebih besar dari kita. Nah misalnya, kamu sebelum tinggal di Banda Aceh, di mana kamu tinggal? Oh saya tinggal di sana di Langsa. Oh saya tinggal di sana di Medan. Oh saya tinggal di Loksmawe. Kenapa harus kita tanya? Karena dia butuh sama rumah. Boleh kita tanya. Lah Allah nggak butuh sama aras. Ngapain ente tanya di mana aras? Di mana Allah sebelum Allah ciptakan aras? Karena Allah nggak butuh sama itu semuanya. Kecuali kita katakan Allah butuh kali sama aras. Boleh ente tanya di mana Allah sebelum diciptakan aras. Masalahnya Allah nggak butuh sama aras. Ketika Allah nggak butuh sama aras, ya nggak perlu ditanya di mana aras. Bisa difahami? Sebagaimana nggak perlu kita tanya, ya kenapa, untuk apa Allah utus Jibril untuk menurunkan wahyu? Kenapa nggak disampaikan sendiri sama Allah? Apakah Allah butuh kepada malaikat Jibril? Allah nggak butuh sama malaikat Jibril. Allah menugaskan malaikat-malaikat penjaga surga, malaikat-malaikat penjaga neraka. Apakah maknanya Allah butuh kepada mereka? Nggak butuh. Allah bisa mengatur alam semesta ini semuanya. Tanpa malaikat Jibril Allah bisa mengutus Rasul. Tanpa malaikat menurunkan hujan, Allah bisa menurunkan hujan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah apa yang Allah lakukan. Karena Allah itu zat yang maha sempurna. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Wahum yus'alun, tapi mereka lah yang ditanya, kita yang ditanya. Karena kita manusia yang berkurang, manusia yang punya nafsu, manusia punya syahwat, manusia yang punya kejahilan. Kita yang ditanya, kenapa ente begini? Kenapa ente begini? Kenapa kamu begini? Paham di sini? Adapun Allah, la yus'alu amma yaf'alu. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah itu zat yang maha sempurna, fa'alul lima yurid. Bisa difahami ya? Sebagaimana juga orang bertanya, lah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turun ke sepertiga dunia, ya. Nanti di Amerika ini malam, nanti di sini siang, nanti Allah turun-turun terus. Hei, ente pikir Allah itu sebesar pesawat apa? Hah? Antara langit pertama, antara bumi dengan langit pertama diibaratkan dalam hadis seperti sebiji kelereng. Ya. Kelereng itu adalah bumi, padang pasir yang begitu luas, itu langit pertama. Antara langit pertama dengan langit kedua demikian, langit ketiga dengan langit keempat kedemikian, langit keempat ke langit kelima demikian. Iya, dan seterusnya, dan di atasnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah di atas aras. Perlu nggak ente tanya? Di sini kan malam, nanti di sana siang. Kenapa mereka bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Karena dia khayalkan Allah itu seperti makhluk, ditamsil dulu. Bisa difahami? Inilah kesalahan mereka. Satu kesalahan melahirkan kesalahan-kesalahan yang banyak. Satu kesesatan memunculkan kesesatan yang lebih besar daripada itu. Bisa difahami? Adapun kita mengatakan apa? Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Ya, dan terkadang akal kita tidak sampai untuk memahaminya. Jangankan kita mau memahami daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang ada di badan kita sering saya ingatkan. Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya kepada engkau tentang ruh. Dan katakanlah ruh itu merupakan perkara yang Allah hanya memberikan sedikit saja dari ilmu. Ada yang tahu nggak manusia hari ini? Manusia bisa ronsen badan orang. Bisa tahu semuanya dia. Ini begini, masuk, ini begini, uratnya begini, darahnya jalan begini. Tahu nggak ruh itu tempatnya di mana? Di lutut, di hidung, di jempol, di hati, di kepala. Di mana ruh? Ada nggak ruh itu? Ada. Di mana tempatnya? Warnanya apa? Baunya gimana? Beratnya berapa? Ada yang tahu? Itu makhluk yang ada di badan kita, lengket sama kita ini, ada dia di sini. Gak tahu kita. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tidaklah Allah memberikan ilmunya kecuali sedikit saja. Lah ente mau bicarain tentang Allah? Hah? Sesuatu yang di badan ente aja ente nggak ngerti. Amrun khatirun jiddan. La yaslamu fihi al-insan illa idza bana aqidatahu
على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا يهولنك كثرة الجمع، فالحق هو الحق وإن لم يأخذ به إلا واحد. لو كنا نعتبر الأقوال بكثرة القائلين لكان من بني آدم 9,000 بل 999 في الألف كلها في النار، وليس في الجنة إلا واحد من 1,000. لو كنا نعتبر الأكثر لكنا نأخذ بأقوال هؤلاء الضالين الذين كلهم في النار. ولقد قال ربنا جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فلا تزن الحق يا أخي بالرجال، لا كما ولا كيفا. لا تقل هذا الرجل معظم فقوله قطعا هو الصواب، لأن لكل جواد كبوة، وليس أحد معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس أحد من البشر معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا تعتبر الكثرة ولا منزلة الشخص. صحيح أن الكثرة وأن الشخص له قيمته، ولكن ليس معنى ذلك أن الصواب لا بد أن يكون في الكثرة ولا بد أن يكون في هذا الشخص المعظم. فكم من إنسان له قيمته العلمية وله مكانه بين الأمة ويخطئ، وكم من قول اعتنقه كثير من أهل العلم وهو خطأ. إذن على أي شيء أبني عقيدتي؟ أبني عقيدتي على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير متجاوز ولا مقصر. ولنضرب لذلك مثلا. قال الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كلمة ثم استوى على العرش حام حولها خلاف كثير في معناها وفي كيفيتها أيضا. فمن الناس من قال إن معناها استولى، ومن الناس من قال إن معناها على واستقر على شبه ما يعلو الإنسان ويستقر على السرير وعلى الفلك وعلى الأنعام. ومن الناس من قال إنه على واستقر على كيفية لا يعلمها إلا هو. الذين يقولون إنه بمعنى استولى فهموا أن الاستواء بمعناه الحق يستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى مشابها للخلق. فلما فهموا هذا اللازم قالوا يجب علينا أن ننكر هذا المعنى المستلزم لهذا المعنى الباطل. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب علينا أن نصرف استوى إلى معنى استولى، وهذا يلزم عليه لوازم باطلة ليس هذا موضع ذكرها. والذين قالوا إنه استوى استواء كاستواء الإنسان على الفلك وعلى الأنعام قالوا لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، ومعنى استوى على كذا هو ما يفهم في اللغة العربية وحسب ما تدركه عقولنا، فيجب أن يكون استواء الله كاستواء الإنسان على الفلك والأنعام. والذين قالوا إنه استوى بمعنى عليه علوا خاصا واستقر عليه استقرارا يليق بجلاله
بدون أن يكون مماثلا لخلقه وبدون أن نسمح لأنفسنا بتكييفه، هؤلاء قالوا لا نكيف لأن هذا أمر غائب عنا لا نشاهد له نظيرا، وما كان غائبا عن الإنسان وليس له نظير فإنه لا يمكن أن يذكر له كيفية، لأن الشيء لا يمكن أن تعرف كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا غير موجود في هذه الصفة من صفات الله ولا غيرها من صفات الله أيضا. ثم قالوا نقول إنه ليس مثل استواء الإنسان على الفلك والأنعام، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن إذا كيفنا صفة الاستواء قلنا على الله ما لا نعلم، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. وإذا كيفنا صفة استوائه على العرش قفونا ما ليس لنا به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وإن مثلناه بخلقه وقعنا فيما نهى الله عنه وفيما نفاه عن نفسه، فإن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يا إخواننا هذه العقيدة يجب أن ندع أقوال كل العلماء المخالفة لطريقة السلف، وأن نبني على عقيدتنا على ظاهر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن محترزين من شيئين وهما التمثيل والتكييف، لأن ذلك محرم ولا يليق بالله عز وجل أن نكيفه، لأنه أعظم من أن تحيط به العقول، ولهذا لا تدركه الأبصار، وإدراك الشيء بالحس أقرب من إدراكه بالعقل، فإذا كان لا تدركه الأبصار جل وعلا لا تحيط به فأولى أن لا تحيط العقول به، لأنه أعظم وأجل. أما معنى ما وصف به نفسه فإنه معلوم لنا وهو حق. قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واشتهر عنه أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا مثال أضربه ويحذى به أو يحذى على مثاله جميع صفات الله عز وجل. والذي أكرره أنه يجب على طالب العلم أن يعمل بما علم عقيدة، لا يتجاوز ولا يقصر، فإن تجاوز أو قصر وقع في المحظور. Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Sampai-sampai begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Sampai ditanya dalam hadis Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Apa kau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana saya bisa melihat? Itu sudah sangat dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang mengingkari Allah di atas, dia mengingkari mukjizat Isra dan Mi'raj, kelazimannya. Ya, karena Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Allah kemana? Ke atas, tanpa perantara malaikat Jibril, langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini keyakinan yang diyakini oleh masyarakat secara umum. Fitrah masyarakat meyakini Allah di atas. Bukankah kita sering dengar kalau ada masalah kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Benar atau tidak? Sering dengar atau tidak? Tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tapi maksud mereka Allah di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi mereka meyakini ilmu Allah di mana-mana. Allah mengetahui apa? Segala-galanya. Tapi waktu mereka berdoa mereka mengarahkan ke mana? Ke atas. Kalau mereka menghadapi sesuatu kata mereka kita serahkan kepada yang di atas. Ini menunjukkan fitrah mereka meyakini Allah berada di atas. Malaikat Jibril turun dari Allah, mendapat wahyu dari Allah, turun kepada Nabi. Turun dari mana? Dari atas. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allah ilaih." Tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah. Angkat itu ke mana? Apa ada angkat ke bawah? Terlalu banyak dalilnya. Ya. Tanzilul kitab, Al-Quran turun dari atas, terlalu banyak. Malaikat naik dari atas turun ke bawah, lapor kepada Allah naik ke atas, amalan-amalan diangkat ke atas, terlalu banyak dalilnya. Ratusan dalil kemudian dibantah dengan otak bahwasanya Allah tidak di atas. Ya. Taib. Mereka yang menolak Allah di atas, dalil mereka apa? Otak, akal. Kita katakan kepada mereka, seandainya kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, kita bilang seandainya akal cuma satu, nggak jadi masalah. Semua akal manusia modelnya cuma satu, nggak apa-apa mungkin kita jadikan akal sebagai sumber akidah. Masalahnya akal ukul mutafawita, akal itu bertingkat-tingkat. Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya berkata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitabu was sunnah." Sampaikanlah kepada aku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan Sunnah. Mau pakai akal siapa? Apakah akalnya orang-orang Yunani, Aristoteles dan yang lain-lainnya? Atau akalnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Atau akalnya para imam madhab? Atau akalnya ahlul bidah yang muncul belakangan? Akal siapa yang mau dipakai? Oleh karena tatkala mereka menjadikan akal sebagai sumber akidah dan akal bertingkat-tingkat berbeda-beda, akhirnya outputnya juga berbeda-beda. Outputnya juga apa? Berbeda-beda. Lihatlah, kita berbicara tentang Allah di atas berbeda-beda. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Mereka mengumpulkan dua yang kontradiktif. Kita bilang kalau tidak di atas berarti di mana? Di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di mana? Di atas. Kata mereka Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak di timur dan tidak di barat. Itu gimana? Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat. Kalau tidak di barat berarti di timur. Allah di mana? Di bawah? Oh enggak, tidak di bawah. Di atas enggak. Terus di mana? Tidak di atas dan tidak di bawah. Ini enggak masuk akal. Allah apakah di alam semesta apa di luar alam semesta? Allah tidak di alam semesta dan juga tidak di luar alam semesta. Terus berarti tidak ada kalau begitu. Apa bedanya Allah dengan tidak ada? Sifati tidak ada. Apa sih? Kalau ada sesuatu tidak ada saya sifati. Tidak ada itu tidak di atas dan tidak di bawah. Benar atau tidak? Tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Benar atau tidak? Sebedanya tidak ada dengan Allah, apa bedanya? Ini Jahmiyah. Taib. Orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak di atas. Terus bukankah dalam hadis-hadis yang banyak, hadis mutawatir, Allah akan dilihat di surga? Di antara kelezatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Allah tidak bisa dilihat. Di surga pun tidak bisa dilihat. Terus hadisnya dhaif. Gimana dhaif? Hadisnya mutawatir. 20 sahabat lebih meriwayatkan. Tapi mereka konsisten. Allah tidak berada di atas dan Allah tidak bisa dilihat di akhirat kelak. Muncul orang-orang Asy'ariyah, pendapatnya lain lagi. Kata mereka Allah tidak di atas, tetapi bisa dilihat di surga. Nah, dilihatnya bagaimana? Ada arah melihat atau tidak? Antum kalau melihat ada arah dilihat enggak? Kalau antum melihat ada arah dilihat atau tidak? Ya berarti Allah ada di suatu arah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian akan melihat Allah dalam riwayat ayanan yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah dengan mata kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Rembulan di mana? Di atas. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihatnya. Sehingga kata Nabi kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalau rembulan perlu kita berdesak-desakan? Tidak perlu. Demikianlah melihat
Allah pada hari kiamat kelak. Orang-orang Asy'ariyah bingung, kata mereka Allah tidak di atas tapi Allah dilihat pada hari kiamat. Lihatnya bagaimana? Ya pasti ada arahnya enggak? Kata mereka Allah tidak boleh ditunjuk di mana, enggak boleh. Kalau ditunjuk salah loh, Nabi tunjuk Allah atau tidak? Kata Nabi, ya Allah saksikan. Semuanya pakai akal, tapi ternyata outputnya berbeda-beda. Baik Jahmiyah, Asy'ariyah maupun apa? Mu'tazilah. Contoh mereka menggunakan akal juga. Kalau Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit. Kata mereka berarti Allah lebih kecil daripada langit, berarti Allah butuh kepada langit. Karena yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini disampaikan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah. Bantahannya gampang. Tidak semua yang di atas berarti lebih kecil daripada yang di bawah dan tidak semua di atas pasti butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Yang lebih di atas mana? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih besar? Langit atau bumi? Langit lebih luas. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Tidak ada tiang. Tidak ada tiang menyangga antara bumi dengan apa? Langit. Berarti menunjukkan yang di atas tidak mesti nempel kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti butuh kepada yang di bawah, yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau itu antara makhluk dengan makhluk saja tidak lazim, apalagi antara Allah dengan makhluk. Menggunakan akal. Makanya semua mu'attil, semua penolak sifat pasti musyabbih. Dia pasti membagaimanakan Allah terlebih dahulu, baru kemudian dia tolak sifat tersebut. Kata dia berarti melazimkan begini, melazimkan demikian. Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, wahai Imam Malik, kaifastawa? Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik marah. Berkeringat sampai dia marah. Dia berkata al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau anda tahu bagaimana zat Allah, baru anda tahu bagaimana sifatnya Allah. Kalau anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana anda bisa bayangkan sifatnya Allah? Kalau anda ingin membayangkan tentang Allah di atas arsy, bagaimana bayangannya? Pertama anda harus tahu Allah seperti apa, zatnya bagaimana. Terus kedua anda harus tahu arsy seperti apa, baru anda bisa bayangkan Allah di atas arsy. Kalau anda arsy saja anda tidak tahu, Allah pun anda tidak tahu, terus gimana anda bayangkan? Beriman saja kepada ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah selesai. Itulah pemahaman para sahabat. Jangan kita gunakan akal kita kemudian menolak apa? Hadis-hadis dan ayat-ayat. Hati-hati. Ya. Tatkala kita berpegang kepada akal, akhirnya macam-macam akhirnya penafsiran karena akal berbeda-beda. Ya, karena akal berbeda-beda. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah akidah kita ya di antara cara yang keliru menjadikan akal sebagai sumber akidah.